Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bimbel Pena Pelajar. Kali ini Bimbel Pena Pelajar akan membahas matematika SMA kelas 11, yaitu tentang induksi matematika. Nah, induksi matematika ini adalah matematika wajib ya. Jadi kita coba aja langsung ya gimana cara mengerjakan induksi matematikanya. Oke, kita lanjut aja ke materinya. Oke, nah sekarang kita udah ada di materi, yaitu tentang materi induksi matematik yang pertama, kemudian ada pembuktian keterbagian, kemudian ada pembuktian ketaksamaan. Nah, jadi saat kita bicara induksi, maka kita akan membahas tiga materi ini ya. Nah, oke, kita lihat dulu yang pertama yaitu induksi matematik. Nah, untuk membuktikan ya soal-soal yang berkaitan dengan induksi, maka ada dua langkah dasar ya, dua langkah utama di sini. Yang pertama yaitu langkah dasar, yaitu kita buktikan P1 itu benar, ya, atau P sama dengan 1 atau N sama dengan 1 itu benar, ya. Kemudian yang kedua, langkah induksinya. Nah, ini langkah yang paling penting. Yaitu asumsikan PK benar untuk sumber angka bilangan asli, kemudian PK plus 1 juga benar. Nah, kemudian yang ketiga itu tarik kesimpulan. Nah, jadi ada dua langkah utama yang harus dikerjakan ketika membuktikan induksi matematik. Nah, kemudian nanti yang kedua tuh yaitu tentang pembuktian keterbagian, ya. Keterbagian. Nah, jadi kita baca dulu. Pernyataan A habis dibagi dengan B memiliki kesamaan makna seperti berikut nih. A kelipatan, B faktor dari A, B membagi A. Nah, jadi kalau nanti adik-adik mendapatkan soal dari gurunya atau dari buku, nah kadang kalimat di soalnya tuh ada yang menyatakan habis dibagi, ada yang menyatakan kelipatan, itu ada juga yang menyatakan faktor, ada yang menyatakan membagi. Nah, itu sebenarnya sama aja maknanya ya. Nah, jadi ini kesamaan maknanya. Oke? Nah, kita baca lagi nih. Jika P habis dibagi A, dan Q habis dibagi A, maka P plus Q juga habis dibagi A. Nah, jadi maksud dari kalimat ini seperti ini ya. Kalau 4 ya, habis dibagi 2. Dan 6 habis dibagi 2. Maka 4 plus 6 juga habis dibagi 2. Ya, itu maksud dari kalimat ini ya. Nah, oke, kemudian bilangan bulat A habis dibagi bilangan bulat B jika terdapat bilangan bulat M sehingga berlaku A sama dengan B kali M. Contohnya gini. 8 kan habis dibagi 4. Itu benar ya. Karena terdapat bilangan bulat M sama dengan 2. Ya. Nah, sehingga kita bisa tulis 8 itu adalah 4 kali 2. Ya kan? Nah, jadi pernyataan 8 habis dibagi 4 itu dapat kita tuliskan menjadi apa? 8, 4M. Gitu ya. Dimana 4 itu adalah pembaginya. M adalah bilangan bulat yang harus kita temukan. Ya kan? Nah, oke. Kemudian yang ketiga. Pembuktian ketaksamaan. Nah, untuk pembuktian ketaksamaan, adik-adik harus membaca ini ya. Nah, sifat-sifat ini harus dibaca. Kenapa? Karena nanti dibutuhkan untuk membuktikan ketaksamaan yang ditugasi oleh gurunya atau yang di buku nantinya ya. Nah, oke, agar lebih jelas kita coba aja langsung ke soal-soalnya. Oke, sekarang kita di soal yang pertama. Nah, ini tentang deret ya, deret tak hingga. Nah, buktikan bahwa 1 kali 2, ditambah 2 kali 3, ditambah 3 kali 4, ditambah titik-titik, ditambah N dikali N plus 1, itu hasilnya nih. Nah, gimana cara membuktikan soal seperti ini? Nanti adik-adik banyak dapat soal-soal seperti ini ya. Nah, langkahnya sama aja sih. Langkah pertama yaitu buktikan N sama dengan 1 itu benar. Ya, caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Adik-adik masukkan nilai N sama dengan 1 ke bagian yang paling kanan ini. Nah, ini kita ganti N-nya dengan 1. Ya, ganti N-nya dengan 1. Seperti ini ya. Nah, ini dia per 3. Oke, kita hitung ya. Ini hasilnya 2. Ini hasilnya 3. Bagi 3, mati 2. Ya kan? Nah, terus gimana taunya itu benar atau salah? Nah, ini cek ke bagian yang paling kiri. Ini dia. 1 kali 2 kan 2. Ya kan? Nah, ini kan sama. Nah, berarti itu benar. Oke, kalau benar, lanjut langkah 2. Yaitu N sama dengan K. Nah, ini langkah 2-nya. Jadi langkah 2 gimana? Ini kita substitusi. Ya, substitusi dia lagi. Oke, kita tulis dulu soalnya. Tambah, titik-titik ya. Tambah. Nah, untuk N-nya ganti dengan K. K plus 1. Ya, K plus 1 sama dengan ini ganti dengan K. K plus 1. K plus 2 per 3. Ya kan? Nah, setelah itu apa? Asumsikan benar. Ya, wajib asumsikan benar. Kita asumsikan benar ya.
Nah, kemudian langkah ketiga, inilah langkah yang paling penting, yaitu langkah induksinya. Nah, kita masukkan dia, ya. Kita tulis dulu, 1 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 4 tambah titik-titik tambah K, ya. K plus 1. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ganti tiap K-nya dengan K plus 1. K plus 1, nah seperti ini, ya. Nah, kemudian K plus 1 plus 1. Nah, jadi setiap K ini diganti nih. Diganti dengan K plus 1. Nah, kemudian di sini ganti lagi nih K plus 1. Setiap K ya, K plus 1 plus 1. Kemudian K plus 1 plus 2 ya, per 3. Nah, coba lihat nih yang kakak garis bawah ini. Ini dia. Oke. Yang kakak lingkarin lah ya. Itu kan ini ya nilainya ya kan. Nah, kan sama aja kayak nuliskan ini kan, yaitu K plus 1, K plus 2 per 3. Kan sama aja ya kan. Nah, tambah ini K plus 1, K plus 2. Nah, oke. Jadi yang di lingkaran itu diganti dengan ini ya, dengan nilai di baris yang kedua ya. Nah, kemudian yang ini K plus 1, K plus 2, ini K plus 3 ya kan. Nah, per 3. Oke. Nah, di sini kita faktor ya. Ini kan ada yang sama nih, yaitu ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Kita faktor, kita keluarkan dia ya. Yaitu K plus 1 kali K plus 2 ya kan. Nah, ini kalau diambil K plus 1 dan K plus 2-nya tinggal K per 3 ya kan. Ini tinggal 1 ya. Kenapa? Karena dicopot semua. Nah, kita lanjut ke atas ya. Oke. Nah, ini kan bisa dikali silang nih ya. Ini bisa dikali silang ya. Ya. Nah, yang ini kita tulis aja lagi nih. Ya, K plus 1, K plus 2, ya, K plus 3 per 3. Nah, ini kita kali silang. Kita buat seperti ini. Ya, K plus 1, K plus 2, ya, kita kali silang. Ini K plus 3 per 3 sama dengan K plus 1, K plus 2, K plus 3, ya kan, per 3. Nah, ini kan bisa digabungi ya, K plus 1, K plus 2, ya kan, kayak gini. K plus 3 per 3, ya kan. Nah, K plus 1, K plus 2, K plus 3 per 3. Nah, coba cek nih, sama nggak antara kiri dan kanannya? Ternyata sama ya, sama antara kiri dan kanannya, sama. Kalau sama, itu berarti apa? Benar. Nah, terbukti. Nah, tujuan kita di sini adalah menunjukkan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, kalau kirinya itu sama dengan kanannya, itu berarti dia akan benar. Tapi kalau beda gimana? Ya, kalau beda kemungkinannya soalnya memang salah ya, dibuat untuk memang dinyatakan salah, atau memang waktu proses induksinya ada yang keliru. Nah, gitu ya. Jadi kemungkinannya 99% itu pasti benar sih soalnya ya. Kemungkinannya hanya 1% itu salah. Nah, pada umumnya soal-soal induksi di level SMA itu harus benar dia, ya kan? Nah, jadi usahakan adik-adik bisa menunjukkan dia sisi kirinya sama dengan sisi kanannya. Oke? Nah, bisa dipahami? Kita coba lanjut lagi ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua nih. Nah, kita mau buktikan sifat keterbagian. Kalau tadi di soal yang pertama kita membuktikan tentang deret ya. Nah, sekarang yang kedua kita mau buktikan tentang sifat keterbagian. Nah, gimana nih cara ngebuktikannya? Nah, di sini ada kalimat kelipatan ya, sama aja ya. Keterbagian, kelipatan, faktor itu sama ya. Nah, langkah pertama yaitu N sama dengan 1 itu sama aja langkahnya. Berarti ini kita ganti P1. Ini ganti setiap N-nya ganti dengan 1 ya. Setiap N ganti dengan 1. Nah, ini kita hitung. Ini 2, ini 6. Kalau kita kali 12. Apakah 12 kelipatan 3? Maka jawabannya iya. Berarti benar ya. Kenapa benar? Karena 12 bagi 3 itu kan bisa. Yaitu 4 ya kan. Nah, berarti benar dia. Kemudian kalau benar lanjut langkah 2. Kalau salah ya udah nggak usah dilanjut gitu ya. Langkah 2-nya apa? N sama dengan K. Kita masukkan. PK ya. K ganti tiap N-nya dengan K. K plus 1, K plus 5 gitu ya. Nah, ini kalau kita ganti, bukan kita ganti, kita jabarin ya, kita jabarin. Ini kan jadi K kuadrat tambah K, ini K plus 5 ya. Nah, PK-nya berapa nih?
Ini kalau kita jabarin lagi, K pangkat 3, ya kan? Tambah 5K pangkat 2, tambah K pangkat 2, tambah 5K. Kita kali ya. Kita kali. Ya, jadi PK-nya berapa nih? K pangkat 3 ditambah ini 6K ya. 6K pangkat 2 tambah 5K. Oke? Nah, stop dulu ya kan. Kita lanjut nih langkah ketiga nih. Langkah ketiga itu apa? N sama dengan K plus 1. Ya kan? Ini langkah induksinya. Nah, ini asumsikan benar ya. Ini asumsikan benar. Asumsi benar ya. Nah, sekarang kita langkah ketiga nih. Langkah ketiga apa? Kita ganti PK-nya dengan K plus 1. Ya, PK plus 1. Nah, kita ganti nih. Ya, tapi gantinya di yang ini aja. Biar gampang ya. Ya, biar gampang. Jangan yang di sini. Ya. Nah, berarti K plus 1. Ya kan? Oke. K plus 1 plus 1. Kemudian K plus 1 tambah 5. Oke. Berarti ini K plus 1. K plus 2, ya kan? K plus 6. Nah, ini kalau kita kali, ya kalau kita coba kali nih, K kali K, K pangkat 2, K kali 2, 2K, 1 kali K itu K, 1 kali 2 itu 2, ya kan? Nah, ini K plus 6. Nah, kita lanjut di sini. Nah, berarti ini apa? Ini kita bisa gabungin jadi 3K, ya, plus 2, ya kan? 2K dengan K kan bisa ditambah ya. Dikali dengan K plus 6. Nah, ini kita kali lagi. K plus 3 karena dikali dengan K. K pangkat 2 kali 6. 6K kuadrat. 3K kali K. 3K kuadrat. 3K kali 6. Ya. 3K kali 6 berarti 18K. 2 kali K itu 2K. 2 kali 6 itu 12. Nah, coba amati di sini. Ini K pangkat 3 dengan 6K kuadrat kan udah mirip dengan ini ya. Nah, cuman 5K-nya yang belum mirip, belum ada ya kan. Kita munculin. Jadi gini triknya. Jadi di langkah ketiga, di langkah induksi ini, kita paksa dia, atau kita bentuk dia, menyerupai langkah kedua. Ya, kita paksa dia. Nah, oke, kita coba paksa dia, ya, 6K pangkat 2. Ini kan bisa dibuat gini ya, 3K kuadrat. 18 tambah 2 ini kan 20K ya. Nah, tambah 12 ya kan, kita jumlahin dulu. K pangkat 3, 6K pangkat 2. Yang ini kita bisa buat 5K plus 15K, ya kan? Nah, karena kan 20 dia kalau dijumlahin. Tambah 3K kuadrat, tambah 12. Nah, ini kita gempet ini. Ini kita gempetin kan. Nah, ini kan udah sama ya. Udah sama dengan ini kan. Nah, ini K pangkat 3 tambah 6K pangkat 2 tambah 5K. Nah, ini kan bisa dibuat seperti ini. Nah, tambah 15K. Kita susun ya. K pangkat 2-nya duluan. Ya, tambah 12. Nah, coba amati di sini. Ini kan yang ini. Nah, tadi kan asumsikan benar ya. Artinya habis dibagi. Nah, coba amati yang sebelah sininya. Kalau kita lanjut tulis nih. Ya, ini kan bisa difaktor. K pangkat 2, 5K plus 12. Nah, sorry. Kok plus 12? Plus 4. Ya. Nah, plus 4. Oke. Nah, ini juga benar. Kenapa? Kenapa dia benar? Karena gini logikanya. Misal gini. 3 dikali sesuatu, kurungnya kan kali ya, dibagi dengan 3, itu kan pasti habis. Contohnya gini lah, biar gampang. 3 kali 15, 17 lah, biar enak ya. 3 kali 17 per 3. Nah, ini kan bisa dicoret, di mana hasilnya 17. Nah, artinya 3 dikali sesuatu, dibagi dengan 3 lagi, itu hasilnya pasti habis. Nah, karena yang sini habis, ya, yang sini juga habis. Nah, maka habis ditambah habis, pasti hasilnya akan habis. Nah, artinya apa? Ini terbukti benar ya. Jadi poinnya gini ya adik-adik ya. Asal adik-adik bisa menunjukkan tiap-tiap nilai pada induksi ini habis, atau balik lagi ke langkah 2, dan yang satunya lagi itu bisa adik tunjukkan habis, dengan cara membuat dia menjadi perkalian seperti ini, ya, buat dia perkalian seperti ini, maka dia pasti akan habis, ya. Nah, jadi P N plus 1, N plus 5 itu benar kelipatan 3, ya. Nah, oke, ini terbukti benar. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga ya. Nah, kita baca dulu.
Diberikan A lebih dari 1, buktikan bahwasanya A pangkat N lebih dari 1, di mana N-nya bilangan asli. Nah, gimana cara membuktikan pertaksamaan ini? Caranya hampir sama aja. Langkah pertamanya N sama dengan 1, ya. Nah, di sini ada syarat tambahan nih, yaitu A lebih dari 1. Kita coba cek dulu. Berarti A pangkat N lebih dari 1, coba ganti ini A-nya 2 misalkan ya. A sama dengan 2. Kenapa? Karena kan dia lebih dari 1 gitu ya. Nah, berarti 2 pangkat 1, karena N-nya 1, lebih dari 1. 2 lebih dari 1. Ini benar ya. Nah, karena benar, kita lanjut langkah kedua, yaitu N sama dengan K. Kita substitusi ke pertidaksamaannya. Berarti A pangkat K lebih dari 1. Ini asumsikan benar. Nah, anggap dia benar ya. Nah, kemudian langkah ketiga, N sama dengan K plus 1. Ini langkah induksinya. Nah, berarti kan ini kita akan ganti nih. Ini kita akan ganti menjadi A ya K plus 1. N-nya diganti dengan K plus 1 lebih dari 1. Nah, ini kan bisa dibentuk jadi gini ya. A pangkat K kali A. Ya kan? Lebih dari 1. Nah, ini bisa kakak bikin menjadi 1 kali 1. Ya kan? Kenapa kakak bikin 1 kali 1? Nah, ini teori nih. Ini teori. Ya. Kita buat teorinya. Jika X lebih dari Y, A lebih dari B, ya kan? Maka AX itu pasti akan lebih dari BY. Nah, ini teori nih. Ini teorinya untuk membuktikan ini. Nah, di sini kan kita bisa buat ini sebagai apa nih? Ini sebagai AX-nya, ya kan? Ini BY-nya. Ya kan? Nah, kita bisa lihat bahwasanya tadi kan kita asumsikan A, ya kan? A pangkat K itu kan lebih dari 1 ya kan? Nih. Nah, dan ternyata A itu juga lebih dari 1, ya kan? Nah, ini kan bentuknya sama, atau sederhananya gini aja. Bentuknya kan sama dengan ini, ya kan? Nah, kalau bentuknya sama berarti benar. Nah, jadi karena dia menyerupai teori ini, maka kita bisa pastikan bahwasanya A pangkat N lebih dari 1. Nah, karena teori ini yang mendukungnya, menjaminnya. Ini teori menjaminnya. Oke? Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya A pangkat N lebih dari 1. Oke, demikianlah pembuktian kita untuk yang ketiga ya. Jangan lupa like dan subscribe terus channel Bimbel Pena Pelajar agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik sekalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.